Ya, halo teman-teman semua. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang fair value gap ya. Jadi di sini tuh gua kasih langsung contohnya aja ya. Ini kan ada muncul ya area ini namanya fair value gap nih, warna hijau di sini. Nah, ini tuh sebenarnya apa sih? Sebenarnya teman-teman kalau mau cari tahu di luar tuh bisa banget ya teman-teman ya. Tapi ya karena ini sekalian belajar lah ya, melengkapi di playlist gua. Jadi biar sekalian kalian nggak cari-cari dimanapun. Eh, di sini kalian kalau mau munculin fair value gap pertama-tama kalian bisa masuk ke ini ya indicators, ini bagian ICT concept. Jadi ini diaktifkan dulu ya guys ya. Nah ini kalau dimatiin nggak kelihatan nih jadinya, tapi kalau dinyalain bisa kelihatan. Nah itu kalian masuk ke bagian indicators, ini kalian cari namanya ICT. Nah ini ICT, ini sebenarnya banyak beberapa ICT tapi gue pakai yang Lux Algo. Terserah kalian kalau mau pakai yang lain nggak apa-apa, yang penting senyaman kalian aja gitu. Nah nanti akan muncul seperti ini guys, warna hijau kayak gini, fair value gap. Banyak ya, bisa warna hijau atau warna merah kayak yang kecil ini guys. Semoga kelihatan ya. Nah setelah itu, apa itu sebenarnya definisi fair value gap gitu. Jadi yang namanya harga itu kan gini ya guys ya, seperti biasa ya, seperti gini gini, atau mungkin bisa naik gini atau lagi turun gitu. Nah pelajari lagi yang namanya limit order sama market order. Nah ini order. Nah, yang namanya fair value gap adalah ketika harganya ini misalnya kayak gini ya, tiba-tiba naik gitu. Atau tiba-tiba naiknya tuh gini. Jadi naiknya lumayan signifikan gini ya. Nah, orang-orang yang menaruh limit di sini, limit untuk beli ya guys ya, itu ketinggalan. Ketinggalan harganya gitu. Jadi harganya udah naik duluan, tapi mereka tuh naruh limit buy di sini gitu. Jadi ini limit, ini market, coba pelajarin lagi ya guys ya. Jadi kalau market tuh langsung dieksekusi, kalau limit kan nunggu dulu untuk harganya visit ke harga yang kita sudah taruh limitnya. Gitu. Jadi misalnya kita taruh limit di 500, kalau harganya masih 600 ya limit kita nggak akan terjemput atau limit kita akan masih di situ terus gitu. Tapi kalau dari 600 ini pindah ke 550, 520, nah terus pas ke 500 nih harganya, berarti limit kita kejemput gitu. Misalnya kita beli di harga 500, itu misalnya 1000 lot gitu ya, 1000 lot gitu, nanti 1000 lot kita akan mulai kejemput seperti itu. Nah di sini nih harganya akan ketinggalan nih, orang-orang itu akan ketinggalan, itu namanya fair value gap. Jadi selama di kotak ini nih, itu tuh banyak orang yang ketinggalan untuk membeli asetnya gitu. Misalnya ini udah naik terus udah sideways kayak gini, nah itu di sini akan ketinggalan. Nah that's why ketika ini contohnya adalah case nya si BRMS ya guys ya, si BRMS ini harganya naik signifikan seperti ini nih, itu tuh banyak orang yang ketinggalan si harganya gitu, karena jadi limitnya itu nggak dijemput gitu. Makanya ketika harganya setinggi ini, kalau gua sendiri ya, ini kan berarti kan harga yang sekarang nih per hari ini kan ini nggak ada ya, ini kan nggak ada, berarti harinya apa, eh contohnya misalnya harganya di sini gitu ya, gua akan prefer lebih ke naruh limit itu di daerah yang ada fair value gapnya seperti ini, karena biasanya akan terjemput gitu. Karena kalau udah di atas seperti ini kan, kalau udah setinggi ini ya biasanya orang take profit lah ya. Normalnya secara psikologi seperti itu, orang take profit. Ketika take profit berarti akan harganya jatuh dulu gitu, atau harganya itu kadang kayak gini guys. Jadi setelah naik gini harganya itu akan seperti ini dulu lah. Bisa seperti ini atau seperti turun kayak gini dulu gitu. Karena orang jualan lah pasti. Kan orang pasti di sini kan mereka beli nih, mereka nabung di sini beli. Ketika harganya naik kayak gini ya pasti orang akan cenderung untuk menjual gitu. Nah ketika orang banyak yang menjual nih, ini nggak cuma ratusan ya, tapi mungkin ribuan orang menjual, ya harganya akan drop gitu. Nah di sini pasti kan akan menjemput orang-orang yang limitnya itu tadi masih ditaruh tuh, belum dicabut lah ya. Jadi masih ditaruh, belum dicabut, ditaruh di sini untuk ya mereka beli lagi gitu. Beli ya kemarin nih tanggal berapa ya ini? Tanggal 12 Desember. Ini orang-orang ketinggalan beli, mereka sekarang mulai kejemput-jemput nih tanggal 16 ini. Ini ya kelihatannya di bawah ini ya guys ya. Aduh, kalian lihat garis yang gua tarik ini di paling bawah nih ada wet 17 Desember. Nah, itu di situ. Ini mulai kejemput-jemput nih. Nah, di sini si harganya bisa menahan atau enggak gitu. Jadi ketika harganya turun nih, orang jualan, orang-orang yang beli ini bisa nahan atau enggak. Karena kalau orang yang beli ini nggak bisa nahan, mereka bisa going lower gitu.
tesisnya seperti itu guys, mereka bisa going lower ke sini. Jadi mereka secara jumlah mereka nggak bisa nahan orang yang jualnya terlalu banyak gitu, seperti itu. Kembali lagi ya, supply and demand, mungkin nanti akan gua buat juga ya videonya supply and demand gitu. Jadi makanya kalau gua misalnya disuruh narik garis kondisi seperti ini ya, gua akan pakai Fibonacci. Mungkin nanti Fibonacci juga gua akan buat videonya juga ya guys ya, di swing terakhir ini sampai ke sini. Nah, aduh, gua hapus dulu, ini juga gua hapus. Ini untuk entry-nya ya, maksud gua ya guys ya, untuk entry-nya. Bentar, ini gimana sih? Nah, jujur masih kesulitan pakai ini. Ini gua hapus dulu juga. Jadi si Fibonacci ini kalau kita tarik dari swing bawahnya sebelumnya ke swing paling atas, itu tuh dia akan ngasih 0618 nih, area 0618. Yang mana ini biasanya area good to entry. Kalau kita nariknya dari bawah ya ke atas gitu. Kalau posisinya short ya beda lagi guys. Jadi ini sempat di retouch kan nih area 1075 harganya, terus akhirnya dia naik lagi sekitar berapa persen nih? Kalau dari bawah sekitar 12% gitu. Jadi kalau semisal gua kecilin lagi ya time frame-nya. Nah, seperti ini. Jadi gua akan berekspektasi dia itu akan sideways dulu nih. Area sini revisit lagi gini atau gini lagi untuk nanti akhirnya naik lagi gitu. Seperti itu. Lihat lagi ya sentimennya seperti apa gitu. Atau mungkin dia tipikal yang nggak bisa nahan harga nih. Oh, bentar, sorry. Gini ya. Jadi dia sideways terus kok dia makin turun nih. Makin nggak kuat nih. Nah, akhirnya dia kembali ke bawah gitu. Untuk merevisit nih ada yang namanya order block ya guys. Order block itu juga sama sih sebenarnya. Ada orang dulu itu melakukan pembelian harga secara masif gitu. Gimana sih ini? Ini gua close dulu ya garis-garis ini. Nah, untuk revisit area-area support ini guys, ini kan kemarin jadi area support ya. Dan mungkin bisa lebih dalam ke sini lagi nih. Bisa ke sini, bisa ke area sini gitu. Gua saranin pakai time frame yang lebih besar ya untuk bisa lebih ngelihat harga itu lebih helikopter view gitu. Seperti itu guys. Jadi ada dua kemungkinan nih. Sambil dipantau juga ya. Ini berarti sekalian bikin analisa ya nggak apa lah ya. Seperti itu guys. Jadi kalau semisal dia bisa menahan ya di area fair value gap ini, dia akan kemungkinan untuk bisa naik lagi gitu. Ini not financial advice dan juga bukan pom-pom ya. Gue juga siapa gitu. Ini cuman pure analisa dan edukasi aja, oke? Seperti itu guys yang namanya fair value gap gitu. Nah, kalau fair value gap yang merah ini kan kalian lihat ya. Ini kan ada fair value gap yang merah ini ya di area sini. Gimana sih ini? Nah, di area sini ada fair value gap merah nih. Jadi kalau misalnya dia direvisit, itu kemungkinan akan kan banyak orang yang jual ya, banyak orang yang naruh limit jual di situ. Jadi ketika direvisit nih kayak contohnya di sini ya. Contohnya di sini ketika direvisit dia tuh harganya langsung drop. Gitu. Jadi orang naruh limit sell tuh di sini, drop sampai 4%-an lah. Gitu. Seperti itu terus akhirnya dia naik lagi gitu. Jadi kalau ada fair value gap merah itu siap-siap ekspektasinya untuk turun karena itu kayak tembok ya. Terus kalau yang ini fair value gap hijau ini tuh ekspektasinya mantul karena kayak lantai gitu. Jadi kayak lantai dia sama kayak support dan resistance sih sebenarnya ya. Cuman itu tadi ya karena ada banyak orang yang limitnya ketinggalan, nggak dijemput gitu. Seperti itu guys. Semoga bisa bermanfaat. Bye bye.